Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS tema 2 subtema 1 kelas 4 tentang sumber daya alam. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Tahukah kalian apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam, biasa disingkat SDA, adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau hayati. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-hayati. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Misalnya seperti air, tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan angin. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan. Perubahan tekanan dan suhu panas selama jutaan tahun ini kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi berbagai jenis bahan tambang tersebut. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional, antara lain sebagai berikut. Pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Kedua, mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Ketiga, melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.